Oke, recording udah jalan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kayaknya ini lebih semangat ya daripada sebelum UTS. Sudah mulai, kita udah dapat setengah materi paling tidak. Mungkin ada 1-2 dari teman-teman yang mau menyampaikan lah tentang ya kira-kira setengah semester ini tentang materi vektor apa yang dipahami. Biar saya bisa ngimbangi juga kalau ternyata kemarin ada materi-materi yang belum jelas, bisa ada beberapa yang saya sampaikan kembali gitu. UTS-nya juga ada masalah atau enggak? Kemarin soalnya saya set waktunya harusnya sih cukup sih waktu segitu. Bisa via chat, bisa langsung di ini. Testimoni lah, setengah semester kita udah jalan. Nanti materi yang sisanya ini vector space kita ngabisin yang sebelum UTS, kita sempat bahas vector space. Ini bagian terakhirnya. Minggu depan itu transformasi linear. Kalau nggak salah, saya juga agak ini. Transformasi linear, baru setelahnya itu ortogonal. Ya silakan Mas Bugi. Kepencet, Pak. Oh, saya kira ada yang ditanyakan. Langsung raise hand aja ya kalau ada yang ditanyakan ya. Jadi ini kok. Loh. Oh, ininya terkepencet. Oke, kalau nggak ada, ayolah ada 1-2. Mas Hendrawan atau Mas Irzan mungkin mau menyampaikan atau Mbak Sherly nih di atas sendiri nih. Atau Farhan. Sepi rek, nemen rek. Pak, saya masih bingung yang independen sama dependen, Pak. Apanya? Ininya? Cara ngitungnya atau konsepnya? Cara ngujinya. Kan nanti itu katanya yang independen kalau hasilnya itu 0. Terus tapi cara ngujinya itu pakai apa, Pak? Pakai eliminasi kah atau determinan kah yang hasilnya itu loh. Yang di situ. Oh, yang ini ya, linear independent sama dependent. Oke, saya buka materi yang minggu lalu. Soalnya ini nanti nyambung sih. Sebentar. Saya bukakan materi yang minggu lalu. Jadi di matrik vektor itu pengujiannya ada macam-macam. Caranya bisa apa namanya? Enggak cuma satu cara gitu loh. Bisa pakai cara ini, cara ini, cara ini. Jadi enggak saklek. Caranya bisa kita pakai mana yang lebih mudah gitu loh. Oke. Ini dari Mbak Sherly, ini bagus nih. Sebentar saya bacakan. Mana tadi chat? Nah. Jadi sudah tahu tentang perkalian matrik, determinan. Kemudian tahu R3, R2, R3 ini dimensi ya. Jadi ada metode Gauss-Jordan dan lain sebagainya. Oke, dari Mas Hendrawan,
agak bingung awal-awal karena ininya baru, apa istilahnya terminologi nama-nama baru lah. Banyak istilah-istilah baru, terus ketika mau UTS ngejar pemahaman akhirnya dapat pencerahan lah katanya, udah kira-kira paham 80% lah kira-kira isinya tuh apa gitu. CV0. Oh, yang ini. Ya. Ini masih kelihatan kan slide-nya? Masih, Pak. Jadi gini, dependent independent itu prinsipnya sama kayak persamaan linear. Jadi linearly independent sama linearly dependent itu sama kalau kayak kita kemarin bahas di persamaan linear, kalau X2 sama dengan berapa kalinya X3, berarti ini dia dependent dia. Bisa dibilang X3 dependent terhadap X2 maupun X2 dependent terhadap X3 tergantung konstantanya. Misalnya di sini alfa, di sininya berapa gitu. Salah satu kan. Kan kalau diputar berarti ini 1 per alfa. Kayak gitu-gitulah. Nah, sedangkan di sini yang kita bahas itu mengenai vektor. Jadi suatu vektor dikatakan dependent maupun independent itu dengan melakukan beberapa, ada uji. Salah satu ujinya yang bisa menggunakan ini. Vektornya ada skalarnya C1, C2, 0,0. Nah, ketika ini kedua C ini menghasilkan nilai 0, maka dia disebut linearly independent. C-nya ini kita cari, konstantanya berapa. Nah, kita mencarinya pakai inilah, ini teorema yang ini. Nah, kalau C-nya ini muncul angka tidak sama dengan 0, ini kan nggak sama dengan 0, ada angkanya semua. Berarti dia linearly dependent. Nah, cara lainnya adalah kalau kita punya persamaan, kita coba selesaikan pakai metode persamaan linear. Nanti pasti ditemukan ada X yang dia saling nyambung. Misalkan X3 itu berapa kalinya X2. Misalkan alfa kalinya X2. Nah, itu juga nanti menunjukkan bahwa vektor tersebut itu ada yang dependent. Kalau nggak salah kemarin saya juga jelaskan ada gitu. Nah, membedakannya kalau secara geometri, linearly independent sama linearly dependent itu kayak gini. Jadi kalau dia dependent itu sambung gini. Jadi bisa kita katakan bahwa vektor ini vektor Y kan. Ini vektor X, bahwa vektor Y itu sama dengan 2 kalinya X. Misal kayak gitu. Kalau ini nggak bisa. X sama Y. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Jadi yang namanya vektor itu kan selalu ada arah dan besaran. Nah, yang paling menentukan itu biasanya arahnya sih. Nah, kalau yang ini dia arahnya sama, nempel dia. Nah, cuma besarannya berbeda. Makanya Y itu sama dengan 2 kali X. Ini yang disebut sebagai dependent. Kalau independent berarti dia nggak nempel. Nah, kalau yang di 3 dimensi itu kita buat bidang planar gini. Kalau dia nempel, ini berarti dia dependent. Kalau dia nggak nempel, berarti dia independent. Lah, ujinya tadi pakai itu. C-nya itu dihitung. Apakah C-nya menghasilkan nilai 0 atau enggak. Atau cara lainnya itu bisa pakai ini. Ini itu lambang mutlak ini itu artinya adalah dia determinan. Jadi kalau ada vektor tapi bentuknya enggak kotak gini, apa sih ini namanya? Kurung. Wah, saya enggak tahu nama-nama kurung, lupa saya. Itulah pokoknya. Kalian cari di internet. Soalnya namanya saya juga enggak hafal. Ada yang ini kan kurawal. Ini kurung biasa. Kalau yang kotak gini itu saya nggak tahu namanya. Pokoknya dia dipakai untuk matrik lah. Nah, kalau yang besar yang garis begini di dalamnya ada matrik-matriknya dan nilai matriknya, berarti ini sama dengan determinan. Nah, untuk ngecek kita itu juga bisa pakai determinan. Kalau determinannya itu 0, berarti dia dependent. Kalau nggak 0, berarti dia independent. Nah, ini juga pakai yang metode eselon baris tadi yang saya sampaikan menggunakan persamaan linear. Jadi dia bisa kita cek
dependent ataupun tidak, itu pakai persamaan linear juga. Jadi caranya ada macam-macam. Ada 3 ya. Kalau secara di sini ada 3. Jadi ada dengan persamaan linear, dengan determinan, maupun dengan cara yang C tadi menggunakan konstanta. Oke, gitu ya Mbak. Siapa tadi? Anissa? Sudah tercerahkan atau masih makin bingung? Jadi memang matrik vektor ini ya. Iya, Pak. Berarti boleh pakai Gauss-Jordan gitu ya, Pak? Boleh, untuk bisa. nyari nilai C-nya. Bisa pakai ini. Jadi yang kita cari adalah bahwa nilai ini, vektor ini kan vektor X1, vektor X2 dan vektor X3 ini saling dependen enggak? Tujuannya apa? Kalau dia dependent itu istilahnya bisa kita gantikan. Bisa kita gantikan. Ya sama kayak kalau kita melakukan persamaan matematik ya. Kalau Y sama dengan 2X, kalau ada persamaan Z tambah 2Y tambah X sama dengan 0. Nah, 2Y-nya kan bisa kita ganti jadi 4X. Ya kan? 2Y diganti dengan 2X. Jadi 4X sama dengan 0. Z. Jadi persamaannya kan, ini plus. Jadi kan persamaannya menjadi lebih simpel. Z plus 5X sama dengan 0 misalnya gitu. Nah, misalkan sama dengan 0 berarti kan ini juga dependent ini sebenarnya. Z itu sama dengan minus 5X. Berarti kita tinggal cari salah satu aja, ketemu yang lain. Nah, tujuannya itu. Kalau ada vektor yang dependent, ya bisa kita reduksi. Itu ya, Mbak Anissa ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Dari yang lain mungkin? Kalau nggak ada, bisa saya lanjut ini. Nah, bentar. Oh, ini belum saya upload. Harusnya minggu 9 ya. Nah. Oh, ini lagi rame main Dota ini, Mas. Sebentar. Biar rapi ya. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Jadi di minggu ini ada 2 materi yang akan kita bahas mengenai perubahan basis. Basis ini bukan pemain band ya. Bukan. Ada basis, drummer, bukan. Kemudian ada row space sama column space. Jadi basis itu yang menyusun suatu space. Jadi yang menyusun space itu salah satunya itu adalah basis. Kemarin saya jelaskan di minggu lalu. Nanti bisa kalian buka lagi lah. Nah, salah. Nah, minggu ini kita bahas mengenai perubahan basis. Perubahan basis ini fungsinya apa sih sebenarnya? Jadi sistem koordinat yang ada di matematika maupun di ini, terutama di matrik vektor sebenarnya ya. Jadi sistem koordinat itu ada berbagai macam. Jadi kalau kalian lihat itu koordinat ada yang bentuknya, ya gampangnya kalau lihat itu peta dunia itu juga ada yang bentuknya globe, ada yang bentuknya kotak. Nah, itu ininya beda. Cara ngukur jaraknya itu agak beda. Kalau yang globe itu ada rumusan apanya, kalau nggak salah itu ada luas lingkaran atau apanya itu. Konversinya adalah. Nah, di perubahan basis ini tujuannya adalah kalau kita misalkan kita punya suatu koordinat dari suatu vektor, misalnya kita punya vektor X, itu komponennya ada 3 misalkan. Nah, kita ubah ke sistem koordinat lain yang menggunakan tangan, misalkan ada tan dan lain-lainnya. Ini kan nilainya beda. Paling gampang ini, kayak di kalkulator kalian ada yang namanya degree, radian, sama apa itu. Satuannya beda kan, tapi sebenarnya itu sama-sama hubungannya sama ini kan, lingkaran kan. Nah, ngubah dari dig atau degree ke radian itu kan ada prosesnya. Nah, itu gampangnya adalah koordinat sistemnya berbeda dia. Kurang lebihnya begitulah. Nah, di sini
perubahan basis ini digunakan untuk vector space. Jadi kalau misalkan kita koordinatnya tadinya di Rn, kita ubah ke V atau vektor ke Rn, ini ada yang namanya, ini bisa ke sini, ini ada yang namanya perubahan basis. Jadi vektor yang sama itu setaranya dengan nilai berapa di vektor yang lain. Atau gampangnya, kalau ibarat ini cermin, kalau di sini di posisinya seperti ini, di sini seperti apa nilainya? Kebayang? Kalau enggak, gampangnya gini. Aplikasi dari matrik vektor itu sebenarnya itu realnya ya, dunia realnya itu yang pakai adalah orang-orang informatika. Jadi matrik dan vektor itu yang pakai orang informatika. Gimana ceritanya kita bisa gambar kayak gini di layar? Kalau di kertas kan jelas, seret-seret gitu. Nah, mengubah dari kertas ke dalam layar ini itu adalah kemampuannya matrik dan vektor atau pemrosesan gambar, image processing dan kawan-kawannya. Di dalam image processing itu ilmunya adalah ilmu matrik dan vektor. Kalau misalkan kalian punya gambar terus kalian resize, ukurannya kan berubah jadi besar kan. Ininya berubah. Apa namanya? Titik awalnya misalnya di sini. Sama di sini kan. Di sini sama di sini diperlebar. Nah, proses yang dilakukan komputer itu sebenarnya di dalamnya dia menggunakan konsepnya matrik vektor. Misalkan ininya kita geser, itu juga terjadi perubahan koordinat. Kemudian kita mirror, kita rotate, dan lain sebagainya. Nah, salah satu metodenya itu adalah perubahan basis. Jadi kita mengubah dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat lain. Misalkan koordinatnya adalah, yang paling gampang kayak mirror. Mirroring itu kan posisinya kebalik dia. Nah, koordinat ininya kan sistemnya beda. Yang tadinya XY-nya kebalik dia jadinya. Nah, itu contoh paling simpelnya ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi contohnya mirroring. Misalkan, bolpen tidak? Nah, ini bolpen. Nah, misalkan kita punya vektor Y 2,1 dan Z 1,4 ditranspos ini. Jadi kan sebenarnya dia bentuknya ke bawah karena bentuk vektor kan. Ini suara saya masih kedengaran kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Disambil sarapan juga nggak apa-apa kok. Nah, jadi misalkan ini, vektor X itu kan merupakan penjumlahan dari vektor Y dan Z 7,7. Nah, kalau kita melakukan pergerakannya Y dulu ke Z, itu menjadi vektor yang ini. Nah, kalau kita Z dulu ke Y, itu jadinya yang ini kan. Penjumlahan vektor biasa ini. Nah, dua ini, kalau ibarat ini cermin, dia ke mirroring kan. Kena mirror. Nah, dari ini kita ubah ke sini. Formatnya biar tampilannya sama nih. Maksudnya biar hasilnya sama. Dari sini diubah ke sini. Itu yang kita gunakan dalam perubahan basis. Jadi gampangnya kita mencari ekivalen vektor tapi dalam koordinat yang berbeda. Nah, kalau ini ekivalennya sama ini. Sedangkan yang ini ekivalennya dengan yang ini. Gitu kurang lebih. Jadi kalau kita ada vektor pasti geser dewi. Nah, misalkan kita ada vektor X itu adalah 3Y plus Z, itu kan setara dengan Z ditambah 3Y. Mirroringnya kayak gini. Ini adalah yang dilakukan di penjumlahan vektor biasa. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi ibaratnya bisa mirroring, bisa geser ke koordinat sistem lain, bisa macam-macam. Tapi intinya adalah merubah dari koordinat awal ke koordinat baru. Di mana koordinat baru itu dia setara dengan koordinat yang lama. Setara dalam arti ya determinannya sama, ininya sama, cuma posisinya mungkin berbeda. Nah,
apakah nilainya sama atau berubah? Nah, ini nanti kita lihat. Kalau koordinatnya bentuknya mirroring gini, paling ya dia ininya yang berubah. Tapi koordinatnya berubah ini. Ini tadinya berapa? 0,0 sama berapa ini satunya? Oh sorry, 2,1. Y-nya ini 2,1. Nah, kemudian ininya panjangnya adalah 3,1. Nah, nilainya itu terjadi mirroring kalau ini. Dari 3,1 jadi 1,3, ibaratnya gitu. Ininya juga tergantung titik awalnya. Jadi kalau ini tadinya titik awalnya ke sana 2, oh apa ini Y-nya itu 2,1 kan di sini. Oh iya ya, sorry. Bentar. Saya hapus. Ini 3Y. Maaf. Nah, Y-nya itu 2,1, berarti kan ke sini 2, ke atas 1. Nah, di sini. Nah, kalau kita pakai titik ini, kita mirror, berarti kan Y-nya ada di sini sebenarnya. Tapi titik awalnya dia nggak di 0,0, tapi dimulai dari angka 4. Kenapa? Karena kita mulainya pakai Z dulu. Karena Z kalau kita mirror dengan ini, dia posisinya berarti ada di sini kan. Nah, koordinat sistem yang ini itu kan berbeda. Angkanya beda. Tapi dia setara. Nah, misalkan order basisnya, nah ini ada basisnya kan. Basisnya yang nanti kita cari, order basisnya awalnya 3,1 jadi 1,3. Jadi dua vektor ini setara tapi dia di mirror. Nah, nanti ada cara pencarian basis. Kalau kemarin itu basisnya diberikan, sekarang kita nanti mencari gimana sih nilai basisnya itu berapa kalau sistem koordinatnya kita ubah. Misalkan kayak gitu. Nah, aplikasinya yang paling gampang itu salah satunya adalah population migration ini. Dia ada di realnya ini adalah namanya teori Markov atau rantai Markov. Rantai Markov aja. Ini namanya adalah rantai Markov. Ini kalian nanti belajar di OR2. Ini adalah rantai Markov itu untuk menunjukkan perubahan populasi suatu ya populasi ya. Suatu makhluk hidup. Jadi untuk menunjukkan perubahan populasi biasanya. Sebenarnya rantai Markov itu contohnya. Atau untuk menunjukkan perubahan suatu kondisi dari kondisi 1 ke kondisi 2 dan dari kondisi 2 ke kondisi 1. Kondisi 1 itu apa, kondisi 2 apa, itu beda-beda. Misalkan kondisi 1 itu adalah lahir, jumlah yang lahir, kondisi 2 jumlah yang meninggal misalkan kayak gitu. Nah, perubahan ini nanti itu menghasilkan nilai suatu populasi. Jadi atau contoh lainnya adalah antrian. Tidak ada orang mengantri, ada satu orang mengantri, dua orang mengantri. Dari 0 menjadi satu orang mengantri itu ada kondisinya kan. 1 menjadi 2 orang mengantri ada. 2 kemudian selesai jadi 1 orang lagi bisa. Dari 1 selesai lagi nggak ada yang ngantri. Nah, ini adalah contoh perubahan kondisi. Nah, ini yang ada di contohnya adalah misalkan populasi. Nah, di populasi ini, populasi suatu kota itu punya populasinya relatively fix, jadi dia berubah tapi tidak terlalu banyak perubahannya. Ini nanti kalau mic saya mati tolong disampaikan ya, karena mic saya ini ada baterainya, kadang-kadang mati sendiri, harusnya udah saya charge udah. Nah, perubahannya setiap tahun itu adalah 6% yang dia bergeser dari mana namanya? Kota ke suburban, pinggiran kota. Jadi ibaratnya orang berpindah dari Surabaya ke pinggiran Surabaya kan tidak, Sidoarjo. Gitulah. Jadi dari kota ke suburban. 6% itu dari kota berpindah ke suburban. Sedangkan 2% itu dari suburban berpindah ke kota. Awalnya itu ada 30% populasi itu tinggal di kota, sedangkan 70% tinggal di suburban. Nah, apa yang terjadi pada 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun? Lalu dalam durasi panjang itu nanti
seperti apa? Nah, yang kita cari di sini nanti adalah gampangnya adalah basisnya. Basis perubahannya itu nanti seperti apa? Nah, ini gimana cara mencarinya? Paling gampang sebenarnya ini. Saya kasih tahu paling gampang ini. Serius iki, Abidin ada Abidin. Ada, Pak. Nah, ini mohon dicatat ini, didengarkan baik-baik. Kalau kita mencari sesuatu ini, yang paling gampang itu adalah tanya ibu. Tuh, tanya ibu kalian itu paling cepat. Nah, nyari kunci hilang, Bu, kuncinya di mana? Oh, kita cari nggak ketemu, sama ibu ketemu. Sampai kalau motor hilang itu coba tanya ke ibu kalian. Jangan-jangan kalian salah naruh gitu loh. Ya, gitu ya, Mas Abidin ya. Bisa dipahami Mas Abidin. Oh, bisa, Pak. Nanti UTS sama UAS nanti sama ibu saya, Pak, ngerjainnya. Iya, bisa jadi nanti jawabannya ketemu itu. Kalau jawabannya hilang itu ketemu. Intermezzo aja, biar nggak terlalu tegang. Oke, ini gimana cara mencarinya? Nah, saya diskat. Nah, kita buka dari bukunya langsung. Sama sekalian praktek. Yang ada komputer mau nyoba silahkan, ayo. Nah, berarti kalau kita gambarkan, bentar. Pak isunya belum nyala. Sama mana papan tulis saya? Nah, ini. Nah, kita gambarkan tadi itu kan 6%, tinggal di Pak, tidak ada suaranya, Pak. hilang. Udah ada lagi. Koneksi unstable barusan, maaf. Nah, mungkin karena ini dosen kan diminta masuk semua kan, jadi semua di kantor, mungkin ngajar dari kantor, jadi mungkin agak unstable. Jadi kalau suara saya hilang atau apa, mohon langsung disampaikan ya. Nah ini enak ini. Nah, di sini kan tadi 6% tinggal di leret warna ini. Ganti saya. Bang. Nah, 6% tinggal di 6% kemungkinan pindah dari kota ke suburban. Nah, kalau kita tulisi ini kota, ini suburban. Dari kota ke suburban ke sini. Kalau dari ini kota kan, kota, suburban, dari suburban ke kota ke sana. Nah, dari mana tadi satunya? 2%. Nah, ini. Dari suburban ke kota itu 2%. Berarti sisanya adalah 98 sama 94 ini. Kan totalnya ini kalau ditotal ke bawah 100. Nah, kemudian nilai tetapnya populasi inisialnya adalah 30-70 persentasenya. Nah, lalu untuk perubahan tahun pertama, ya, perubahan tahun pertama itu berarti kan X1 itu sama dengan A dikali dengan populasi awal. Kemungkinan dia bergeser dengan persentase awal. Ini teori probabilitas. Udah dapat semester ini. Ketemu dengan Bu Rizka. Serem yuk. Gimana sama Bu Rizka? Serem nggak? Ngajarnya serem, galak nggak? Enggak kok, Pak. Enggak, Pak. Bu Rizka itu jagonya probabilitas itu. Dia 4 tahun belajarnya teori probabilitas, tok wis. Yo, kalau saya sama Bu Rizka, jagoan Bu Rizka untuk probabilitas sama statistik. Detail banget Bu Rizka kalau ini ngajarkan untuk statistik karena memang bidangnya. Nah, kita hitung kan A X1 kali X0. Lek dihitung manual aku ya males rek. Nah, makanya kita hitung pakai ini aja. Bisa pasti ini.
Bukan. Gimana sih caranya? Oh, bukan. Tubruk no. Nah, iki lho. Junjung tubruk no. Nah, iki mari. Nah. Apa biasanya diketik? Nampi. Import. Nampi. S. NP. Nah, ini lalu kita ambil. Matriknya adalah A tadi kan. Sama dengan np.array. Tapi ini bukan kuliah anu ya. Ini belum tak import. Jadi nggak kebaca dia. np. Nah, baru baca kan. Array dalam kurung. Ada matriknya ukurannya 2x2. Nah, kita buatkan gini. Piro rek mau ngarepe? Ada yang bisa, oh nggak kelihatan ya. 9406-00298. Kemarin kalian ngitungnya manual atau pakai ini? Manual, Pak. Udah diajari pakai software masih manual. Kok canggih sekali kalian? Primitif, Pak. Nah, kita hitung ya, kita cek ya. Udah masuk nih 9. Oh, kebalik, sorry. Aduh, harus ditranspos. Karena ini ngitungnya kolom kan. Nah, kadang-kadang biar enak itu begini. Nah, kita gini enak. Nah, gini enak ini. Tapi kalau mau masukkan harus di blok 2. Nah, 9406-0298. Nah, lalu X-nya adalah 0,3 dan 70. X sama dengan NP array dalam kurung 0,3 sama 70. 0,7. Bisa gak? X. Cuma ini bentuknya begini ya, harus ditranspos. Cara transpos gimana? Nah, ini saya juga lupa ini. 0,3 70. Nah, kita transpos. Kita buka di sini. Nampi tutorial. Nah, saya juga belum hafal sih. Kalau nggak salah NP transpos ya. Adalah X0 NP. Nah, ini kan ada NP transpos. Berarti kita transpos. Berarti ini dikurung lagi. Kasih perintah kan? Sama Pak Andi, pengajaran sudah sampai perulangan? Nah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kok dia nggak mau ini, ditranspos nggak mau dia? Matriks. Yes. Kalau ditranspos nggak mau, kayaknya rumusnya keliru ini. Nah, atau cara lain, kita nulisnya begini. Karena dia di atas dan di bawah, kita kurung. Karena matrik itu kalau dikurung dia dihitungnya baris dia. Nah. Apa ini? Unmatched. Oh, ini nih, kurungnya kebanyakan.
Wes ah, kurungnya kurang. Ah. Kok ada tulisan apa ini? X. Nah, muncul A, muncul. Udah muncul nih ya. Berarti A kali X. Ketemunya adalah angka ini. 0,282, 0,42, 0,06, 0, berapa? 686. Lalu sekarang kalau X2, kalau dia X2 atau tahun kedua adalah A kuadrat dikali X0. Nah, ini kalau kalian hitung manual kan yuk, lumayan. Sekarang kita hitung A kuadrat dikali X. Ini mengganggu sih. Up. Nah, A kuadrat dikali X0. NP dot power. A, 2. Nah, ini adalah A kuadrat. Oke. A2 sama dengan NP dot power dari A, 2. Nah, A2. Nah, ini udah sama kan? Udah muncul, ini tak rapikan ke atas saja, biar nggak menemuin. Oke. Lalu X10 adalah, berarti kan A pangkat 10 dikali X0. Nah, sekarang ini X2, sorry. X2, ini X0. Kita sorot semua, di ulang biar ini. X10 sama dengan NP dot power. Ini caranya belajar dari bukunya matrix vektor ya, baik Andreilly, Roles maupun ini. Kita pakai caranya begini biar gampang. Oh, sorry, ini S power kali ya. Jadi dalam kurung ini dikurung dulu. Dikali dengan X0. X2. X2 muncul begini. Dikali X0. X10 itu keluarnya angkanya kok kecil banget. Kayaknya ada yang salah nih. Clean. Saya restart ini dulu. Oh, sorry. Ini. A. Not define. Apain Anda? A. Ini benar. Saya salah muter kah matriknya? Oke, ini benar. Nol koma 3, 0,7 X. Sorry, X0. X2. Oke. X10. Dot itu pakai apa ya?
Oh, pakainya NP dot. Nggak boleh pakai titik. Kita coba ya. Ini kayaknya salah perkalian nih. NP dot dot dari koma X10. Nah, ya kan? Makanya kok jadi panjang ini. Aneh ini. Nah, cuma ininya ada yang nggak pas. X10. 0,16 sama oh, ada yang nggak pas sih. Perkalian matriknya ada yang nggak pas ini di ininya. Nol koma 26 ini masih logis. Kok turun nih dia? Ini ada yang salah di perkalian matrik. Salah ini. Oke. Oh, ada V dot sama kok nggak mau dia? V dot A, B. Oke. Kita coba pakai V dot.
Oke. Jadi ada yang salah sama code-nya ini. Harusnya dipakai ini pakai dot product kan ya. Dot product ini A. A tetap 0,94, 0,98, 1,3, 1,3. U1 sama dengan A kali U1. Kok aneh? 94-nya tetap. Nol koma 2-nya tetap. NP dot product kali argumen K argumen A, U1. Nah, ini benar ini. Nah, ini benar ini yang ini benar. Ini perkalian dotnya kayaknya ada yang aneh. Power. Oh, powernya dikeliru dia. Powernya keliru. NP dot power untuk angka 2,24. Powernya yang salah. Jadi ini itu kan berarti kalau dia nilainya kita nggak bisa pakai power yang biasa, harus pakai perkalian matrik yang kapan hari itu saya ajarkan kan. Power arithmetic function, sorry. Nah, berhubung kalian udah belajar perulangan, jadi
Untuk X2 itu kan berarti dia nggak bisa pakai power ini ternyata. Dia adalah A, A, 40. Dimension error. Berarti kita NP dot dulu bahwa A kuadrat itu sama dengan NP dot dari A dikalikan dengan A. Ya kan? Maka di sini ketemu bahwa ini adalah A2, itu ini. Nah, ketemu saya salahnya tadi. Nah, X2, nah 0,29 sama 70, sudah mendekati. Kemudian A4 nih berarti. A4 adalah NP dot dari A2 dikali A2. Kita pakai teori matrik. A4. Ini ketemunya A4. A8 itu sama dengan NP dot berapa? A4 dikali A4. 4 tambah 4 kan 8 toh? Nah, ini ada A8. Lalu A10 itu kan sama dengan NP dot. Jangan gunakan yang bintang ya. Ternyata itu enggak pengalinya skalar dia kalau pakai bintang. Enggak perkalian ini matrik. Berarti A8 dikali dengan A2. Kan? Nah, maka X10 adalah A10 dikali dengan X0. Kita cek X10. Nah, ini udah benar nih. 0,27 sama 0,72. 73 lah. Oke. Mohon maaf lama tadi karena saya agak lupa. Ternyata kalau pakai tanda bintang di Python itu dikalikannya skalar ya, bukan matrik. Makanya nilainya aneh. Oke. Nah, untuk ngitung A2 berarti kan A dikali A jadi A kuadrat kali X0. Sama kayak yang cara waktu itu saya ajarkan. Nah, kalau X10 berarti kan dia A pangkat N, A pangkat 10 dikali X0. Ketemunya 0,27 sekian. Kalau X30 berarti kan 10 kali 10 berapa? 20 kan? A10 kali A10 kali A10. A20. A20 dikali A10. Jadi A30. A30 dikali ini, dikali X0, maka dia nanti ketemunya angka ini. Nah, dia nanti ketemu angka ini. Nah, kita melihat bahwa di sini kalau dari 30 ke 50 itu terjadi yang namanya steady state istilahnya. Namanya itu steady state di sini. Steady state itu menunjukkan bahwa 50 tahun lagi bahwa proporsi populasinya itu kalaupun orangnya berpindah-pindah dengan asumsi populasi tidak bertambah ya. Jadi proporsi orang di kota dan di urban itu akan jatuhnya di angka 25 dan 75. 25% di kota, 75% di urban. Angka ini akan tidak terlalu bergeser banyak. Itu yang namanya steady state. Nah, karena besaran ini kadang-kadang repot kan pakai koma-koma dan lain. Misalkan kita cari koordinat lain, sistem lain yang bisa menggambarkan kasus tersebut. Different coordinate system. Nah, kita pilih dua vektor penggantinya, U1 dan U2. Misalkan U1 itu 1,3, U2 itu min 1,1. Di sini kita ketemu bahwa kalau A dikali U1 itu nanti ketemunya adalah nilai U1-nya sendiri. A dikali dengan U2 itu ketemunya adalah 0,92 U2. Ketemunya 0,92 U2. Nah, U1 dan U2 ini merupakan koordinat baru, sistem koordinat baru. Nah, di mana kalau kita tuliskan
cepetan narik rek. Kok jadi subspace? Nah, di mana koordinatnya kalau kita setarakan? Kalau kita setarakan, itu kita nemu persamaan ini, 0,25 U1 dan 0,5 U2. Caranya gimana? Pakai sistem persamaan linear loh. 0,3 ini setara dengan U1, U2 berapa? Ketemunya ini. Ini kan kalau kita kalikan kan yang atas jadi ditambah kan nih. Tambah 0,05, 30. Bawahnya 75 dikurangi 0,05. Temunya ini. Nah, teori ini disebut teori Markov. Nah, U1 dan U2 ini merupakan koordinat baru. Nah, lalu sekarang minggu 7 saya close. Nah, yang jadi poin utama di sini itu adalah U1 dan U2-nya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ada U1, U2, X, itu temukan koordinat X pada sistem koordinat baru yaitu U1 dan U2. Caranya adalah kita cari U besarnya, itu dia isinya komponen U1 dan U2. U1-nya di inverse, lalu dikalikan dengan X. Nah, caranya gini. U1 dan U2 itu jadi kolom. Lalu inverse dikalikan dengan X. X-nya adalah 7 dan 4. Nah, nanti kita nemukan suatu sistem koordinat baru bahwa X itu setara dengan 3U1 min 2U2. Ya, jadi ini dalam konstantanya U1 dan U2 karena sistem koordinatnya baru kan, pakai yang U1 dan U2. Nah, itu juga yang terjadi tadi di kasus yang sama tadi. Jadi kita pakai U1 dan U2 untuk mencari. Nah, gimana cara nyari ini? Ya tadi gunakan Python untuk ngitung. Inverse kan ada rumusnya, np.inverse kalau nggak salah. Pakai NumPy, kalian ada np inverse. Kita coba ya, 32, 32, 31, 21 berarti nulisnya. Gitu, nah ini. Misalkan, ini kita ganti. 3, 1, 2, 1. Coba ini, A. 3121. np.inverse invert A. Kok invert? Inverse apa? Apa namanya rumusnya inverse ini? Saya juga belum hafal soalnya. Matriks, ini harus jabar. Inverse INV doang. Nggak pakai np.inv. Dalam kurung A. Error juga. Apa sih namanya? Oh, lin alk in. Sorry. NP lin alk dot d. Oh nggak ada INV. Nah, ketemu kan? Min 1, min 2, min 1, 3. Kalau kalian kemarin inverse setengah mati, ya ini pakai Python langsung bisa dibuat gini. Nah, kalau dikalikan dengan ini pakai
NP dot. Kalau kalian pakai star tadi itu jadinya dia skalar ternyata. Nah, pakai dot, NP dot, ini nanti ketemunya 3,2 lah. Ini jadi C-nya untuk koordinat baru. Jadi kan X sama dengan koordinat barunya X itu sama dengan C dikali vektor pertama kurangi C atau ditambah C2 kali vektor ke 2. Maka bentuknya begini. Nah, ini nanti dia X yang setara dengan vektor 1 dan 2. Nah, contoh lainnya juga gini, ada. Itu selalu dengan C barunya adalah matriks tujuan. Gampangnya gini berarti, kalau kalian mencatat, dicatatnya gini. Kalau kita punya B1, B2, ditanya X untuk respect to atau koordinatnya dengan B1, B2, maka B1, B2-nya kalian gabung, jadikan satu matriks baru, B besar. Digabung begini bentuk kolom, bawah, diinverskan, lalu kalian kalikan dengan X. Nah, ini menjadi C baru. Maka X-nya itu akan setara dengan 7B1, 3B2. Jadi hasil dari C-nya. Oke. Sampai sini clear? Nah, ini juga menggunakan V1, V2. V1, V2 ke U1, U2. Berarti ini V1, V2-nya kalian gabung jadi matriks baru. U1, U2-nya kalian gabung jadi U besar. Itu nanti isinya 3, 2, 1, 1. Terus kalian inverskan. Lalu kalian inverse dikali V. Matriks V-nya adalah 5, 2, 7, 3. Nah, ini nanti menjadi suatu nilai C. Nah, C-nya ini kalian kalikan lagi dengan U1, U2. Maka ini kan ketemunya angkanya berapa kan? Nah, itu nanti jadi koordinat baru. Ini contohnya di sini. Nah, ini koordinat barunya 3, 4, min 4, min 5. Nah, ini tinggal nanti. Ini kan agak panjang jadinya. S, maka S adalah D1, D2. Nah, ini kan C1, V1, X1, E1, D1, U1, D2, U2. Ini kalian cari C1, C2-nya. Oke. Kita break dulu sebentar. 5 menitan. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Chat saya banyak banget ini barusan. Ngecek isinya apa ya.
Ternyata ini pendirian prodi baru. Jadi kita mau mendirikan prodi baru kayaknya nanti. Lagi diurus prosesnya. Oke. Nah, ini nanti jadi kayak tadi ketemu nilai C-nya. Nah, tinggal nanti C1 kan kayaknya yang depan ya. C1 kan berarti yang depan. Kan nanti ketemunya matriknya ukuran 4x4. Ini kan C1 biasanya, ini C2. Berarti kan ini nanti dikali matrik gini dikali gini. Oh, ini ditranspos, sorry. Bisa. Share all screen. Ditranspos belakangnya. Belakangnya ditranspos bisa ini. Ukuran 1x2, 2x2 transpos. Oke. Nah, kemudian perubahan basis pada general vector space. Jadi kita ada vector space biasa sama general. General ini yang rumusan umum, gampangnya gitu. Maka rumusan V ini jadi C1 V1, C2 V2, Cn Vn. Jadi kalau kita merubah koordinatnya ya kurang lebih sama seperti tadi. Tinggal kalau dia bentuknya matrik dan matrik ya jadinya bentuknya nanti naik. Cn kali Vn. Contohnya misalkan kita ada matrik ini V1, V2, V3, U1, U2, I3 diubah ke U1, U2, U3, sorry. Nah, E dan F itu basisnya R3 kan. Lalu X itu kan berarti kombinasi dari V1, V2, V3. Di mana V-nya ada ini. Y itu kombinasinya V1, V2, V3-nya ini adalah 1 min 3, 2, 3, 2, min 1. Nah, saya sampaikan tadi. Perubahan menggeser dari E ke F, itu kita menggunakan yang namanya tadi transisi, matrik transisi. Nah, realnya kayak apa? Begini. Ini nanti yang jadi matrik transisinya. C tadi itu juga disebut sebagai matrik, U min V, ya C benar. C tadi itu juga yang kita sebut sebagai matrik transisi. Jadi, U transpose itu ketemunya ini kan. U inverse itu ketemu ini. V itu nilainya ini. Maka matrik transisi C itu adalah nilainya ini. C ini digunakan untuk menghitung dikalikan untuk X. Berarti dia ini C. X-nya rumusannya adalah ini. Kita transpose 3, 2, min 1. Nah, koordinat barunya, basis barunya di F itu adalah nilai ini. Nah, lalu yang Y, cara yang sama, terus dikalikan dengan persamaannya Y, ketemu basis barunya ini. Nah, basis baru ini itu kalau kita menggunakan V tadi X itu kan nilainya begini. X adalah 3V1, V2, V3. Sedangkan kalau kita pakai U adalah nilainya ini. Di mana dua nilai ini setara. Sama seperti yang tadi saya gambarkan pakai pencerminan. Bahwa ini dan ini itu dia setara. Cuma posisinya yang memang berbeda. Oke.
Sampai sini mulai hilang atau gimana? Ini mau. Oke. Mas Hendrawan masih bisa ngikuti atau mulai hilang? Saya mencari cara menjelaskan yang paling mudah kok, agak-agak susah. Ndi kok malah tambah tuh. Oke. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk row space dan column space. Nah, dua ini itu nanti, kok gak hilang? Kok salah? Pulpennya loro lek dari bingung. Jadi ada row space sama column space. Dua ini nanti digunakan untuk perhitungan kalau nggak salah di apa tadi saya bilang? Linear transformation. Transformasi linear sama diagonal. Ini nanti merupakan perantara atau metode itulah perantaranya untuk transformasi linear. Biar nggak ganggu. Nah, di sini yang dikarenakan row space dan column space itu bentuknya sih, gampangnya tinggal bentuknya. Kalau bentuknya begini, kita potong begini, ini namanya adalah column space karena kita potong berdasarkan kolomnya. Nah, kalau nanti ini ada teorema, nggak masalah sih. Nanti column space ya. If the vectors iya, benar. Gampangnya kalau gini, itu dia disebut sebagai column space. Ya, column space. Kalau kita motongnya begini, itu disebut sebagai row space. Jadi di sini row space-nya A itu adalah ukuran 1 kali 3. Nah, ini kan 1 kali 3 gini. Sedangkan column space-nya adalah ukuran 2. Matriks R ukuran 2. Karena kita motongnya begini. Nah, itu yang menunjukkan nanti column space sama row space. Ini yang konstan aja sih untuk menunjukkan tabel-tabelnya. Ini adalah row space. Ini yang disebut column space. Karena motongnya per kolom. Nah, kalau ada dua matrik row ekuivalen, matrik, itu biasanya dia punya row space yang sama. Teorema umum. Kemudian rank itu adalah, rank dari A itu adalah dimensi dari row space-nya untuk A. Atau biasanya ditulisnya dengan R, rank itu. Nah,
Misalkan kita punya matrik begini, kita menggunakan matrik epsilon baris tereduksi. Dilakukan OBE sampai matrik epsilon baris tereduksi, kita temukan bahwa yang ini 0. Maka ini adalah ranknya itu sama dengan 2. Kenapa? Karena yang ada angkanya cuma ini dan ini. Jadi kita lihat dua ininya. Maka ranknya itu adalah 2. Nah, fungsinya apa sih? Ini nanti untuk mengukur dimensi matriks sebenarnya. Rank dan ini. Sekilas mengenai sistem persamaan linear bahwa dia AX sama dengan B. Silakan nanti dibaca lagi. Ini materi udah lama banget. Dasarnya adalah AX sama dengan B. Ada beberapa teorema. Nanti bisa kalian baca, terjemahkan sendiri. Yang jadi acuan adalah ini biasanya. AX sama dengan 0 itu adalah trivial solution di mana X-nya nanti sama dengan 0. Ini udah lama juga, udah ini. Lalu dimension. Nah, dimension kemarin itu kita masih menghitungnya berdasarkan kalau kita punya basis 3, maka dimensinya adalah 3. Sekarang kita balik. Gimana ngukur dimensi berdasarkan menggunakan rank sama column space sama row space tadi nanti. Nah, dimensi itu bisa diukur menggunakan determinan dari basisnya. Bisa pakai cara ini, bisa juga pakai cara yang nanti saya sampaikan di sini. Nah, misalkan kita pakai rank nullity theorem. Jadi N dikurangi R, di mana N-nya itu nanti adalah lead. R-nya lead variable, N-nya adalah jumlah variabel total. Nah, ini kalau kita menghitung dimensi NA, dimensinya matrik ini adalah N dikurangi R. Nah, caranya gini. Caranya gini. Ini kita buat matrik epsilon baris tereduksi. Di mana dia nanti muncul U, matrik epsilon baris tereduksi. Di mana ini nanti keluar angkanya 1 dan satunya di sini. Pivotnya kan ini. Berarti ranknya dia adalah, R-nya adalah 2. Oke. Dengan R sama dengan 2, kita selesaikan ininya, matrik epsilon baris tereduksinya, kita selesaikan. Di sini ketemu bahwa X3 dan X4 itu saling terkait. Kemudian X1 sendiri itu nanti sama dengan yang punya nilai, variabel lead variabelnya adalah X1 dan X3. Sedangkan X2 dan X4 itu tergantung, free variabelnya adalah X2 dan X4, Lead variabelnya 3 dan 4, 3 dan 1 dan 3 ini tergantung dari nilai 2 dan 4. Maka dimensinya itu bisa dihitung dengan total variabelnya kan ada 4 dikurangi ranknya atau free variabelnya itu ada, lead variable. Lead variabelnya ada 2, maka dimensinya NA itu adalah nanti nilainya 2. Itu ya. Kalau mau ngikuti ini nanti bisa pakai Python. Karena kita masih sisa berapa ini? Sejam lagi lah. Oke. Nah, sekarang kalau pakai teoremanya column space, gimana cara ngukur dimensi pakai column space? Kita pakai example 4. Nah, kalau column space, kita reduksi, matrik epsilon baris tereduksi. Di sini kita lihat leadingnya ada di sini. Maka dia ada A1, A2, A5. Basisnya dari column space. Berarti bisa dibilang sebenarnya dia dimensinya kalau nggak salah berarti 3.
Karena lead variabelnya ada di ini, dan ini. 2 adalah free. Kan tadi hitungnya rumusnya adalah n dikurangi free variabel. Iya benar, free variabelnya kan ada 2, lead variabelnya 3. Oke. Nah, ini ngitungnya kalau pakai column space gimana? Kita lihat di sini. Nah, caranya sama. X1, 2, 3, 4 kita gabungkan menjadi X besar. Kita lakukan row echelon. Lalu kita lihat free variabelnya ada berapa. Ini dan ini. Berarti span-nya itu 2. Dimension-nya juga berarti dia sebenarnya cuma 2. Kan find dimension of subspace ini span by ini. Berarti dimension-nya, span-nya itu adalah dim span 2. Kenapa? Karena lead variabelnya cuma ada di X1 dan X2 basisnya. Sedangkan free variabelnya ada di 3 dan 4. Oke, jadi ini adalah cara ngitung dimensi menggunakan teori row space sama column space. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Good. Yes. Oke. Halo. Mas Hendrawan masih ada? Oke. Sebentar. Gimana ya? Iki lho golek. Ndek iki berarti. Yang lain? Sampai sini? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, recordingnya saya